urusan absolut. Jadi dari pilihan ke absolut. Nah, tidak. Kami tidak mendirikan kanwil, tidak berniat mendirikan kanwil di setiap provinsi. Jadi hubungan kita antara pusat dan daerah tetap berjalan, Bapak Ibu. Artinya nanti urusan konkuren itu tetap akan ada. Misalkan penyuluh yang di konsep konkuren yang saat ini sedang dirumuskan, penyuluh swadaya itu tetap menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten kota. Sedangkan penyuluh swasta itu ada di pemerintah provinsi. Itu Bapak Ibu. Nah, kolaborasinya gimana? Tetap saja Bapak Ibu. Kita tetap berkolaborasi, Bapak Ibu punya wilayah. Nah, supaya target-target kita itu bisa lebih efektif Bapak Ibu untuk kita bisa swasembada tahun ini dan permainan. Saya yakin kalau yang teman-teman Dinas Pertanian sudah sering yang lihat paparan Pak Menteri. Terus, jadi saya hanya ingin menyampaikan bahwa masalah pengalian penyuluhan ini Bapak Ibu sudah dirumuskan matang sejak tahun lalu, sejak Pak Presiden. Jadi sudah ini hal yang memang jadi prioritas beliau. Next. Ya, ini target yang lagi gencar ya kalau di Kementerian Pertanian. Ya Pak Aser, Pak Yong, saya yakin sebagai PJ ya. Luar biasa sebagai PJ. Jadi di presensinya kalau kita pejabat-pejabatnya luar biasa, kita di absen Pak Menteri, beliau concern berapa hektar, dan mungkin dikejar tonasenya sekarang ya, udah berapa ton kan gitu ya. Next. Ya, jadi ini yang mau kami sampaikan Bapak Ibu dalam Impres nomor 1 bahwa Kementan itu punya waktu 1 tahun buat mengalihkan. Artinya 1 Januari 2026 seluruh penyuluh pertanian itu jabatan penyuluh pertanian hanya ada di Kementerian Pertanian. Nah, artinya sudah clear Bapak Ibu, setelah di 1 Januari 2026 tidak ada lagi penyuluh pertanian di pemerintah daerah. Nah, ini supaya sama-sama Bapak Ibu, rekan-rekan dari pemerintah daerah bisa mulai memikirkan kira-kira nanti kalau yang nggak beralih seperti apa kan gitu ya posisinya. Nah, nanti kalau memang ada yang nggak beralih, ya alasannya apa? Itu yang penting kami harus tahu kan gitu ya. Oke, lanjut. Ya, intinya nomor 1 seperti ini Bapak Ibu. Sebentar lagi akan ada Permenpan akan terbit. Jadi Permenpan yang menjadi dasar bahwa penyuluh pertanian itu akan menjadi jabatan tertutup atau jabatan fungsional yang hanya ada di Kementerian Pertanian. Oke, nomor 2 kami telah melakukan pemadanan Bapak Ibu. Jadi nanti saya akan tunjukkan data-data di provinsi, di tiap provinsi itu ada berapa datanya penyuluhnya, itu yang kami pegang. Kami punya pemadanan data dengan BKN angka sementara 36493. Nah, proses ini yang sudah kami lakukan konfirmasi data sebenarnya, kami sudah lakukan minggu lalu Bapak Ibu sekalian. Nah, hanya saja memang progres wilayah timur itu masih belum semua beralih, bahkan banyak yang nol, tapi ya tidak apa-apa. Mungkin ini PR kami Bapak Ibu sekalian, kami yang kurang melakukan internalisasi ke Bapak Ibu. Kemudian nanti dalam konfirmasi data Bapak Ibu, konfirmasi data ini dilakukan di aplikasi SIASN BKN, artinya yang melakukan konfirmasi adalah BKD dan BKP SDM, bukan teman-teman Dinas Bidang Pertanian. Jadi teman-teman dinas nanti memberikan data ke BKD dan BKP SDM. Jadi tolong support. Jadi di sedikit provinsi, saya ngomong hanya sedikit ya, ada di provinsi tertentu itu terjadi nggak sinkron. Dinas Pertaniannya sudah bilang A, dialihkan, ternyata BKD atau BKP SDM-nya masih mengulur-ngulur. Kami menunggu arahan kepala daerah, menunggu arahan segala macam. Nah, yang seperti ini segera dikelirkan Bapak Ibu, dan semoga clear sebelum batas waktu nanti ya. Karena kembali lagi saya selalu bilang ini instruksi Presiden. Jadi tolong Bapak Ibu sampaikan, berikan masukan, berikan feeding yang pas ke pimpinan hingga ke kepala daerah. Oke, jadi gitu, yang melakukan bukan Dinas Bidang Pertanian, tapi teman-teman BKD dan BKP SDM. Jadi kolaborasi ya Bapak Ibu ya. Nah, di dalam konfirmasi data, nanti ada data penyuluh pertanian yang dibuka nama-namanya, misalkan Provinsi Papua, misalkan ada 20 nama, nah nanti dicek, 20 nama itu Bapak Ibu tinggal dipilih, pilihannya misalkan sudah masuk masa pensiun, artinya bisa terjadi pegawai tersebut masih ada di daftar konfirmasi, tapi sebenarnya sudah pensiun per bulan April. Nah, itu dipilih flag sudah pensiun. Nah, atau memasuki masa pensiun, artinya si A akan pensiun bulan Oktober. Nah, ini pilih yang akan memasuki masa pensiun sampai 31 Desember 2025. Nah, artinya apa ini? Poin A dan poin B. Penyuluh yang akan pensiun
atau telah pensiun, kalau yang telah pensiun udah pasti, yang akan pensiun tahun 3 sampai 31 Desember 2025 itu yang tidak dialihkan ke Kementan. Jadi dia tetap di dinas. Jangan di flag dialihkan. Kasihan Bapak Ibu. Biasanya yang harusnya pensiun tahun ini, biasanya udah pegang SK nih, udah pegang SK pensiun. Itu ya. Nah, jadi jangan di flag dialihkan. Nah, kemudian status tidak aktif, artinya ada status nanti, oh dia sudah meninggal dunia, namanya meninggal dunia Bapak Ibu, ini kan datanya dinamis ya, artinya nanti di flag saja, oh ini meninggal dunia, biasanya meninggal dunia ini jangka waktunya nggak lama, sekitar 3 minggu yang lalu lah, paling lama 1 bulan. Kami data di bulan April tengah, nah itu tidak ada, masih aktif semua, nah nanti Bapak Ibu flag, oh si A ternyata meninggal dunia, atau pensiun dini, atau ada pegawai penyuluh pertanian yang indisipliner. Ada di satu Pemda itu penyuluhnya tidak dialihkan karena terlibat tipikor kalau nggak salah Bapak Ibu, dan kami dikirimkan surat putusan pengadilan ya. Nah kalau yang seperti ini sudah jelas pilih nanti tidak aktif. Jadi ada pilihan tidak aktif, meninggal dunia Bapak Ibu. Nah pilihan-pilihan ini. Kemudian penyuluh kalau ada yang sedang tugas belajar atau cuti di luar tanggungan negara, nah Bapak Ibu pilih flag itu. Oh, penyuluh si A sedang tugas belajar. Oh, sedang cuti di luar tanggungan negara. Nah, pilih flagnya gitu. Nah, jadi Bapak Ibu nanti teman-teman BKD, BKPSDM, atau yang diwakili oleh Dinas Bidang Pertanian, tolong segera sampaikan ke teman-teman yang menangani aplikasi SI ASN BKN agar segera melakukan konfirmasi data. Nah, jadi dipilih nanti namanya, ada nama penyuluh, kemudian tinggal dikonfirmasi. Lanjut. Ya, kami lampirkan email kami Bapak Ibu. Email ini untuk mengirim data jika ada pegawai yang tidak dialihkan. Ini menurut rekan-rekan Pemda ya. Menurut rekan-rekan Pemda ada sekian pegawai tidak dialihkan. Nah, Bapak Ibu kirim ke kami surat resmi tanda tangan Kepala BKD atau BKPSDM, cantumkan data pegawainya plus alasannya apa. Artinya surat ini sebatas pemberitahuan ke kami Bapak Ibu. Nah, nanti tinggal kami pimpinan di sini, Kementan bersama BKN dan Kemenpan itu yang akan melakukan verbal. Apakah kami menyetujui alasannya atau kami tidak setuju. Artinya kalau disetujui, ya bisa saja nanti dia tidak dialihkan, tetapi ganti jabatan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi penyuluh yang tidak beralih ke Kementan sudah pasti 1 Januari 2026 jabatannya bukan penyuluh pertanian. Nah, kemudian berkembang pertanyaannya gitu ya. Nah, kami jabatannya apa? Ya nanti bisa jadi ditentukan oleh pemerintah pusat, misalkan karena ini program nasional Bapak Ibu, bisa jadi nanti yang tidak beralih ya jabatannya mungkin bisa pelaksana, misalkan seperti itu ya. Atau ada juga yang malah udah nggak beralih dia nego, bisa nggak jadi jabatan pertanian yang lain lah malah nego. Karena hukumnya kan ada di kami ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu, itu yang silakanlah pemberitahuan dulu. Nah, beberapa Pemda, kembali lagi kalau berbicara tunjangan kinerja, ya kita manusiawi ya Bapak Ibu ya. Jadi beberapa Pemda itu tunjangan kinerja daerahnya itu lebih tinggi daripada tunjangan kinerja Kementan. Nah, jadi ada yang alasannya tidak mau pindah karena tunjangan kinerja lebih tinggi. Nah, seperti itu nggak apa-apa. Jadi kalau memang tunjangan kinerja lebih tinggi, nah itu yang kami sampaikan nanti ke pimpinan. Jadi bisa saja nanti, oh ini setuju, oh ini tidak, kan gitu ya. Jadi yang tidak disetujui berarti tetap nanti dialihkan. Nah, data-data seperti ini kirimkan ke email Biro OSDM A. Jadi emailnya ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau memang tidak ada hal khusus, artinya misalkan gini, dalam Pemda A ada penyuluh pertanian sebanyak 100 orang. Dan 100 orang itu, 1 meninggal dunia, 2 tidak aktif, 2 tubel, sisanya dialihkan. Nah, kalau seperti ini Bapak Ibu tinggal klik final dan kemudian tidak perlu bersurat, itu sudah clear. Nah, jadi proses konfirmasi data sudah selesai. Konfirmasi data dilakukan, intinya kalau ada pegawai yang tidak dialihkan, kirim data pegawainya dan alasan. Hati-hati alasannya Bapak Ibu. Alasannya itu ada yang alasan mengurus orang tua yang sudah sakit gitu ya. Nah, saya bingung. Padahal ini pegawai kan lokusnya tetap ya Bapak Ibu ya. Misalkan dia di Pemda A, kan tetap di Pemda A ya. Artinya baik dia sebagai Pemda, dia sebagai pegawai pemerintah daerah,
atau sebagai pemerintah pusat, kan tetap saja bisa mengurus orang tuanya, kan gitu ya. Bukan mau dipindahkan Bapak Ibu. Nah, jadi alasannya tolong diberikan pemahaman ke rekan-rekan penyuluh, atau ada juga penyuluh yang kemarin alasannya alasan pribadi titik. Nah, kalau seperti itu gimana ya Pak Aser, Pak Yong ya? Alasan pribadi. Lah kan kita bingung, alasan pribadinya apa? Nah, ini Bapak Ibu tolong hati-hati, alasannya tuh apa? Yang paling logis itu misalkan tadi tunjangan kinerja daerah lebih tinggi. Walaupun kami di Kementan sudah tahu datanya Bapak Ibu, tunjangan kinerjanya berapa, tiap Pemda se-Indonesia itu ada. Nah, itu bagian dari perval kami nanti. Kemudian ada yang menjadi struktural. Artinya per hari ini yang bersangkutan sudah menjadi pejabat struktural. Ini logis. Kalau yang ini kemungkinan tidak akan kami pindahkan. Gitu Bapak Ibu. Ya, cuman brevet penyuluhnya hilang gitu ya. 1 Januari 2026 yang bersangkutan brevet penyuluh pertaniannya sudah hilang. Ya, semoga nanti bisa diganti ya brevet apa gitu Bapak Ibu. Ya, kami mendoakan yang terbaik lah. Kemudian ini awalnya nomor 5 batas waktu itu 16 Mei Bapak Ibu. Tapi karena kami melihat progres wilayah timur yang mungkin PR itu ada di kami lah, kami kurang internalisasi. Tidak apa-apa Bapak Ibu, rencana kami akan buka portal konfirmasi data besok pagi. Besok pagi sampai dengan hari Jumat. Jadi hanya 3 hari Bapak Ibu, Rabu, Kamis, Jumat, proses konfirmasi data. Dan insya Allah nanti saya dan tim akan kawal. Saya punya 2 katimker, satu Bu Erni, yang satu lagi namanya Mas Meka, kemudian mereka punya tim masing-masing, dan tim saya siap mendampingi jika ada yang ingin konsultasi. Tapi mohon Bapak Ibu, satu instansi, satu kontak person. Izin ya Bapak Ibu ya. Jadi kami pengalaman ada satu dinas, dia ada 2 orang yang hubungin saya Pak Aser, kan bingung juga ya kalau se-Indonesia ada 456 Pemda kan gitu ya. Nah, jadi tolong Bapak Ibu sekalian, satu dinas nanti satu CP tentukan, BKD satu CP, BKPSDM satu kontak person. Silakan nanti Bapak Ibu kirim kontak personnya melalui email. Kirim saja. Nanti kami akan hubungi ketika ada masalah. Bapak Ibu, email ini kami pantau nih, kami lagi pantau sampai kami membuat jadwal piket. Jadi kalau ada hal yang perlu didiskusikan, disampaikan lewat email, kemudian kontak personnya siapa. Nah, nanti kami akan hubungi Bapak Ibu sekalian. Oke, rencana paling lambat tanggal 23. Jadi ini khusus yang baru tertinggal. Kalau yang sudah final tidak akan kami buka, artinya hanya sekitar 80 Pemda yang belum selesai se-Indonesia, tidak hanya wilayah timur. Nah, itu yang hanya kami buka. Yang sudah final sih kami tidak akan buka lagi portalnya. Oke, lanjut kita lihat data. Ya, Bapak Ibu, ini data penyuluh pertanian, tolong Bapak Ibu bisa dicek masing-masing. Mungkin saya sebutkan ya, untuk wilayah timur Maluku 480, Maluku Utara 478, Papua 375, Papua Barat 233, Papua Barat Daya 107, Papua Pegunungan 83, Papua Selatan 160, Papua Tengah 151. Nah, di luar ini Bapak Ibu, mungkin masih ada data-data penyuluh yang nanti, oh kok di kami masih ada penyuluh tapi tidak ada di daftar konfirmasi. Selama dia jabatannya penyuluh, baik PNS atau P3K, Bapak Ibu bisa menggunakan menu tambah. Nanti ada menu tambah. Artinya menambah pegawai yang belum ada di daftar konfirmasi. Masukkan saja NIP-nya, nomor induk pegawainya dimasukkan. Oke. Kemudian lanjut, ini sudah semua ya Bapak Ibu ya. Semoga bisa mencermati data-datanya. Bapak Ibu nanti kalau memang ada perbedaan, lihat aja besok di daftar konfirmasinya. Oh kok kami itu 300, kok di situ 270. Nah, cek dulu aja besok. Lihat yang 270, selesaikan konfirmasi data. Yang 30 Bapak Ibu bisa menggunakan menu tambah. Jadi menu tambah itu bisa Bapak Ibu gunakan selama yang bersangkutan jabatannya penyuluh pertanian. Jika jabatannya penyuluh pertanian, kalau dimasukin NIP-nya itu tidak akan mau ketambah. Itu Bapak Ibu. Oke, next. Ya, ini juga nanti akan pindah ke kami Bapak Ibu, CASN 2024. Jadi kami sudah dapat data dari BKN. CASN 2024 baik CPNS ada 1594, P3K ada 1600, ini data se-Indonesia. Jadi ini yang akan berpindah juga ke Kementerian Pertanian. Kalau ini tidak dilakukan konfirmasi Bapak Ibu, karena langsung dialihkan, gitu ya. Oke, next. Sudah ya? Ya, lanjut.
Ya. Bapak Ibu izin kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditulis di chat juga ya. Bisa tulis di chat dan nanti kalau mau bertanya langsung, Bapak Ibu tolong angkat tangan. Nanti saya sebutkan namanya baru nanti kami buka mic-nya. Oke, data CASN P3K. Oke, ini yang tadi. Baik, tutup dok. Ya, Bapak Ibu, demikian Bapak Ibu, kami sudah sampaikan latar belakang, kemudian, oh menunya dok ya, dok bisa dibuka nggak menunya dok? Buka sebentar dok, tayangannya teman-teman BKN. Oh ini udah mau nanya ya, Pak Maulana, BKPSDM Sukamara. Bentar ya Bapak, izin. Ya, oke. Ya dok, bagian menunya saja nih dok, biar nanti teman-teman BKD, BKPSDM ada gambaran. Ya, jadi menunya itu next dok. Ya, nanti di bagian SISN instansi, dia di sebelah kiri ada menu verifikasi data pengalihan. Nah, hari ini mungkin masih ketutup, masih di close. Insya Allah besok pagi ini sudah kebuka. Nah, kemudian nama-namanya dok, ada nggak dok? Yang ada daftar namanya. Nah, seperti ini, sebelah kiri ini Bapak Ibu. Sebelah kiri ini nanti ada nama, kemudian jabatannya betul nggak, kemudian unit kerja, kemudian verifikasinya. Silakan pilih pilihannya, itu ada meninggal dunia, akan sudah pensiun, akan masuk pensiun, tidak aktif, tubel, dan lain-lain Bapak Ibu. Itu ya. Nah, kemudian ketika di dalam konfirmasi data ada penyuluh yang ada daftar pegawai yang jabatannya bukan penyuluh, misalkan para medik veteriner. Nah, itu jangan dipilih flagging Bapak Ibu, biarkan saja. Nah, data-data tersebut yang Bapak Ibu sampaikan ke kami. Jadi cukup nanti BKD dan BKPSD atau BKPSDM berkirim surat ke kami bahwa ada 3 nama, ini jabatannya bukan penyuluh pertanian, tapi 2 paramedik veteriner, 1 medik veteriner. Nah, itu Bapak Ibu akan kami pegang, akan kami cek datanya. Nah, yang berpindah ke Kementerian Pertanian hanya yang jabatannya penyuluh pertanian. Artinya, memang ada beberapa teman-teman yang melakukan penyuluh pertanian, tapi jabatannya bukan penyuluh pertanian. Nah, kalau yang seperti ini tidak bisa dipindahkan Bapak Ibu. Itu ya, apalagi P3K tidak bisa. Kalau yang PNS bisa nggak? Bisa, selama usulan pengaktifan penyuluhnya atau ganti jabatan penyuluhnya sudah keluar rekomendasi BKN di aplikasi imutasi. Jadi patokan kami adalah rekomteknya BKN di aplikasi imutasi. Oke, tutup dok. Baik Bapak Ibu, kita bisa diskusi. Mungkin pertama untuk Pak Maulana, tolong dibuka mic-nya teman-teman. Monggo, silakan Pak Maulana. Udah kebuka mic-nya. Selamat siang Pak. Siang Bapak, clear suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin Pak, saya dari BKPSDM Kabupaten Sukamara Pak, Provinsi Kalimantan Tengah. Oh, Kalimantan ya? Oke. Mohon maaf juga Pak sebelumnya, mungkin kami salah satu yang belum menyelesaikan pindahan tersebut, sehingga mungkin ada sedikit kealpaan. Saya banyak-banyak minta maaf. Mungkin, nah. Baik. Nggak apa-apa Pak Maulana. Gimana? Oke. Tadi kan Bapak ada memberikan untuk yang mengundurkan diri dari jabatan fungsional itu kita harus bersurat, gitu Pak. Ya, kita harus bersurat. Tadi apakah itu bersurat cukup kepala BKPSDM ataukah kepala daerah atau sekretaris daerah? Mengundurkan dirinya kenapa Pak Maulana? Saya belum tahu Pak, cuman saya baru dapat data dari kawan dinas pertanian dari Kabupaten Sukamara sendiri, mungkin ada 2 orang yang akan mengundurkan diri. Nanti saya konfirmasi lagi. Nanti saya akan konfirmasi lagi apakah saya tidak tahu juga kenapa dia mau mengundurkan diri. Ragu-ragu. Karena memang saya nggak punya datanya Pak, mohon maaf ini. Terus yang kedua tadi ya masalah ini ada yang disembunyikan oleh Pak Maulana nih. Bukan, cuman ragu-ragu pingin memberikan infonya, memang nggak punya infonya gitu nah Pak. Jadi makanya saya
mau menjawab Bapak. Gara-gara apa saya nggak bisa jawab juga gitu Pak. Jangan-jangan tukinnya tinggi itu. Ah, Ah, beda berarti Jangan-jangan Papua tukinnya tukinnya tinggi itu Pak. Ah, Kalau kami Kalimantan beda jauh Pak sama Papua. oke, ada lagi Pak Maulana? Oke. Terus yang kedua itu yang sebenarnya melaksanakan yang diberikan role itu ya Pak ya, role pindah instansi itu ya. Karena saya sendiri di sini kan sebagai admin Pak gitu nih. Makanya diminta, aduh saya bingung juga Tapi karena diminta saya langsung turun tangan, mungkin saya akan tambahkan juga role pindah instansi itu nanti. Mungkin itu aja Pak pertanyaan saya. Sampai kapan Pak tadi terakhir untuk dibuka besok paginya? Sampai hari Jumat nggih? Sampai hari Jumat jam 23.59 Bapak. Oke, siap. Jadi 23.59 Indonesia bagian barat, artinya Bapak bisa sampai jam 2 pagi. lebih longgar. Gitu ya. WIB apa WIB? WIB. WIB. Jam kami Kalau gitu gitu. ya. Oke, siap. Terima kasih Pak infonya. Mungkin itu aja Pak pertanyaannya. Baik. Gini Pak Maulana, untuk yang pertama, yang pindah-pindah itu pokoknya nanti Pak Maulana cari alasannya apa dulu. Khawatir dia sudah khawatir akan dipindahkan ke Jakarta dulu atau dipindahkan ke provinsi mana. Nah, itu Bapak sampaikan tidak ada niat Pak Menteri untuk memindah. Artinya gini, kita gunakan gini ya. Maksudnya teman-teman penyuluh itu yang paling paham dengan pertanian setempat. Belum tentu daerah A dan daerah B itu tanahnya itu sama. Penanganannya itu pasti beda. Artinya dia penyuluh di Kabupaten A, kami pindah ke Kabupaten B, atau penyuluh Lampung kami pindah ke Papua. Apakah langsung aplikatif? Tidak. Dia malah pasti akan belajar dulu. Artinya apa? Kami butuh penyuluh di lokasi itu, Bapak Ibu. Pasti yang punya wilayah binaan. Nah, ini yang Bapak sampaikan dulu. Alasannya kenapa? Artinya kalau memang alasannya dia, saya nggak mau, pokoknya saya tetap di Pemda. Ada yang begitu soalnya Pak Maulana. Jadi dia nggak tahu juga jiwa korsa saya di pemerintah daerah. Kenapa harus seperti itu gitu loh. Begitu ya. Masalahnya kan kita sama-sama aparat pemerintah gitu ya, Bapak Ibu ya. Mungkin kenyamanan kali ya. Kenyamanan dalam administrasi kepegawaian. Mungkin seperti itu. Yang pertama. Karena mungkin kan nanti kalau setelah pindah ada yang info saya dapat, tapi masih sumir. Dan nanti urusan kepegawaiannya kan di provinsi, katanya seperti itu. Karena kita sendiri Pak, terus terang dari Sukamara ke kota Palangkaraya itu jaraknya hampir sekitar 700 kilo Pak, kurang lebih Pak, dari tempat kami Kabupaten Sukamara ini ke kota Palangkaraya itu kan ibu kota provinsi kami Pak. Ya. Itu terus terang hampir 15 sampai 16 jam perjalanan darat Pak. Mungkin salah satunya itu. Ya wajar sih. Banyak pegawai yang akhirnya berpikirnya jauh sekali Pak Maulana kan gitu ya. Ya itu, salah satunya ada info seperti itu Pak. Nggak tahu juga yang satunya Pak. Bahkan saya tadi pagi dapat ada beredar broadcast di Jawa Barat itu malah penggiringan tidak dialihkan, ini opo gitu ya menurut saya ya. Padahal kan jabatannya penyuluh ya, clear ya. Nah, kalau jabatan-jabatannya itu alasannya tidak clear Pak. Nah, enak ya Pak ya. Jadi orang pusat gitu ya. Ini orang pusat ini. Sebenarnya sama aja ya Bapak Ibu sekalian ya. Sebenarnya karena speknya kami butuhkan dia karena penguasa daerah, pegang Wilbin itu yang memang kami harus pegang. Nanti gini Bapak Ibu sekalian, jika alasannya disetujui pimpinan ini nggak cuma Kementan ya, ada BKN dan Kemenpan, artinya bisa saja yang bersangkutan nanti tidak dialihkan. Atau kalau alasannya tidak kami terima, ya tetap dialihkan nanti walaupun ada surat. Kan jadi surat itu kan hanya pemberitahuan gitu Pak Maulana. Silakan nanti bersurat, dua orang itu alasannya apa ditulis. Alasannya dia ya silakan aja, pasti kalau dia bukan tunkin lebih tinggi, tidak di angka struktural, pasti agak bingung tuh Pak Maulana nanti nulisnya apa gitu ya. Nah itu. Lagi bingung ini Pak. Apalagi nanti yang tanda tangan harus Pak Sekda atau Pak Bupati. Aduh. Kepala BKPSDM aja Pak Maulana. Oke, siap. Ya, Kepala BKPSDM ditujukan ke Kepala Biro OSDMA Kementerian Pertanian. Oh, siap Pak. Langsung di email saja. Kepala Biro OSDMA, Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pertanian. Jadi biar cepat ya Bapak Ibu ya, kami tunggu nanti kalau
Bapak reply, jangan lupa di email tambahkan kontak person Pak Maulana. Dan nanti kalau ada yang kurang-kurang, tim saya bisa hubungi Bapak. Itu ya. Ke Ya. Kepala Biro OSDA Kementerian Pertanian gitu Pak ya? Kepala Biro Organisasi dan SDM Aparatur. Biasanya kami nyingkatnya begitu, Pak Maulana. Oke, siap. Kepala Biro Organisasi dan SDM Aparatur Kementerian Pertanian. Ya, oke. Makasih Ya, Pak. kemudian role Pak Maulana berarti nanti ya harus pegang role itu ya. Udah Pak, udah saya tambahkan. Yang diminta itu tolong enggak jadi. Terpaksa saya sendiri yang harus turun tangan. Terang. Ini gejala di Ya, Saya kan cuma admin. Cuman karena nggak jalan mau nggak mau saya cabut nanti role gitu. Bodoh. Kasih kerjaan nggak dikasih. baik Pak Maulana nanti sampai Siap. tanggal 23 ya, izin ya. Siap. Makasih banyak Pak. Izin nanti kalau ada yang Assalamualaikum kurang-kurang. warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin nanti kalau ada yang kurang-kurang, tim saya akan kontak Pak Maulana. Oh, sorry, maaf. Kalau Kalimantan PJ-nya itu namanya Mas Rizky. Dia PJ yang nangani. Nanti timnya Mas Rizky akan hubungi Pak Maulana. Gitu Siap ya. Pak, siap. Baik. Oke, Terima kasih Pak Maulana. Siap. Yo. Kita lanjut ke tadi mana dulu ya? Tadi dari Dinas Pertanian dulu kali ya? silakan Dinas Pertanian dulu. Oke, Dinas Pertanian Kabupaten Teluk mana nih? Enggak habis. Kundama, Oh ya, baik. Teluk Kundama. Baik Bapak, silakan. Ya, selamat siang Pak. Siang Bapak. Kami dari Penyuluh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Teluk Kundama. Kami sepertinya masalahnya sama dengan Pak Maulana tadi. Jadi kemarin kan pengalihan itu untuk datanya kan 16 Mei. Ya. Cuman kami belum sempat lakukan validasi. Apakah mungkin ada perpanjangan? Walaupun memang data-data penyuluh yang kami punya itu sudah kami kirim ke Ibu Tari waktu itu, karena kami melakukan validasi. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, apakah dalam perjalanan ini kalau seandainya ada penyuluh yang mungkin yang kami kirim itu dilantik dalam jabatan struktural, apakah itu masih bisa kami kembalikan datanya? Kemudian yang ketiga Pak, kami di Wondama di Papua Barat ini secara umum kalau mengenai data di Ekin itu sebagian besar ini memang belum melakukan aktivasi MFA itu. Apakah ini nanti akan berpengaruh terhadap data penyuluh nanti di BKN? Mungkin itu Pak, sementara dari kami di Wondama. Makasih. Baik Bapak, terima kasih. Pertama batas waktu konfirmasi, insya Allah besok pagi kami buka lagi Bapak sampai tanggal 23. Baik. Nanti kontak person untuk wilayah timur di handle langsung tim saya, ada Bu Erni sama Mas Rizky Meka dan timnya. Jadi tim teknis saya ada sekitar 11 orang. Jadi kami siaga ini sampai Jumat besok, kami mendampingi Bapak Ibu sekalian. Jika ada yang mau dikonsultasikan silakan. Bapak Ibu nanti bisa tulis permasalahan di email, kemudian kirim kontak person. Kalau sudah ada surat dari BKD atau BKPSDM, silakan kirim melalui email. Jangan lupa sertakan kontak person yang bisa kami hubungi. Baik. Itu ya. Kemudian Bapak Ibu, sekarang posisi pengalian itu ada di Biro SDM Kementan. Artinya Bapak izin, Bapak komunikasinya ke kami, di CC ke Pusluh tidak apa-apa. Tadi Bu Tari itu kan dari Pusluh kan? Ya, betul. Ya, Bapak CC ke Bu Tari. Jadi pengalihan ini kami yang sudah di ranah kami, Biro OSDM dan BKN. Itu ya Bapak. Ya. Kemudian dalam perjalanannya dilantik struktural. Nah ini yang memang akhirnya tantangan dalam proses pengalihan Pak. Karena idealnya ketika dia sudah di-log konfirmasi data, harusnya jabatannya tidak bisa dirubah. Tapi yang namanya karir, ya kami sulit juga ketika ingin membendung karir seseorang Bapak Ibu. Siapa tahu memang yang bersangkutan sudah mau diangkat jadi kepala dinas gitu ya, Pak Aser, Pak Yong, gitu ya. Tiba-tiba kita mempertahankan yang bersangkutan tetap penyuluh madya, kan nggak bisa juga gitu ya. Nah ini nanti yang bisa dikonfirmasi, saya yakin jumlahnya nggak akan banyak sampai akhir tahun ya gitu Bapak Ibu ya.
Ya. Silakan aja nanti dalam perjalanannya dikonfirmasi kan gitu ya. Semoga BKN-nya juga ACC, nanti iseng-iseng Bapak coba diskusi juga dengan Kanrek kan gitu ya. Dengan Kanrek kira-kira boleh nggak DK struktural dalam perjalanannya pengalihan padahal dia sudah di flag pengalihan, dialihkan gitu ke Kementan. Iya. Kemarin lucu juga nih Pak, ada juga dari Pemda lain itu dia baru ngirim surat pemberitahuan yang bersangkutan nama-nama ini akan diangkat menjadi pejabat struktural. Baru akan diangkat kan berarti baru niat ya. Iya. Aser Pak Yong. Tantangan juga gitu ya. Nah, kenapa kami kejar angka ini Bapak Ibu? Iya. Perhitungan belanja pegawai untuk penyuluh pemerintah daerah yang akan dipindahkan ke Kementan itu hitungannya diminta awal Juni sama Kemenq. Jadi Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan itu sudah minta datanya karena akan menghitung anggaran yang kami butuhkan dan fiskal daerah Bapak Ibu sekalian. Selama ini kan gaji penyuluh di daerah itu kan di belanja pegawai masing-masing ya. Iya. Nah, itu yang akan dihitung sama teman-teman Kemenq. Bapak Ibu bayangin kalau proses itu kami jadikan, oh ya bolehlah kapan aja silakan bisa jadi struktural. Lah, terus datanya gimana kalau bergerak terus pengalihan nggak selesai-selesai? Iya. Nah, tapi kembali lagi Bapak Ibu intinya komunikasi, silakan aja Pak. Nanti kalau memang ada yang definitif diangkat, Kanreknya juga bilang bisa diproses, ya nanti coba kami diskusikan ke pimpinan. Itu ya, tapi kalau masih baru niat ya jangan gitu ya. Iya. Kalau baru niat kan susah dipegang ya Pak ya. Iya. Baru niat akan jadi struktural, toto nggak jadi. Kemudian kami pindah deh ke Kementan, wah sulit lagi Pak Aser ya. Minta pindahnya bulan Februari 2026. Gimana caranya? Sudah Iya. tidak ada lagi pengalihan. Jadi gambarannya seperti itu Pak. Jadi Baik. monggo ya. Nah terakhir MFA itu hal lain ya. Tapi saya coba membantu. Ini sebenarnya porsi teman-teman BKN, tapi insya Allah saya paham terkait yang ini. MFA ini hal lain, dia ini hanya pengaruh ke pegawai masing-masing. Iya. Jadi kalau dia belum mengaktifkan MFA, ya dia nggak bisa masuk di SISN-nya, My ASN-nya. Iya. Itu aja Pak. Kalau proses dia pengalian sih nggak ngaruh. Di MFA atau belum itu nggak ngaruh Pak. Gitu ya. Gitu. Jadi mungkin demikian Bapak. Terima kasih. Baik, oke, makasih. Sama-sama Bapak. Oke lanjut Pak Sulistiono. Bidang Wah dari BKPSDM Kerom. Silakan Pak. Ya. Jelas suara saya Bapak? Sangat jelas. Luar biasa. Oke. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, kemarin kami saya dari BKPSDM sudah dikasih rule dan melihat jumlah pegawai kami di Kerom itu yang akan dialihkan kurang lebih 109 orang. Tapi di situ banyak yang jabatannya belum penyuluh, Bapak. Hah? Iya, Misalkan jabatan pelaksana seperti itu. pelaksana penyuluh, maksudnya pelaksana penyuluh, ada penyuluhnya nggak nomenklaturnya? Nggak ada, Bapak. Misalkan apa jabatan pelaksananya Pak? Administrasi umum, operator layanan atau gimana? Di situ hanya jabatan pelaksana, kemudian ada juga yang hanya penyuluh pertanian tapi belum masuk ke fungsional tertentu, belum ada jenjang keahlian maupun jenjang keterampilannya, kayak mungkin penyuluh pertanian ahli pertama gitu. Oke, baik. Nah ini Baik. kemarin untuk mengejar waktu itu karena di kesempatan awal kan kita hanya diberi waktu sampai tanggal 16. Betul. Ya, kami dari BKPSDM tanggal 15 karena keterbatasan data akhirnya kami turun ke Dinas Pertanian untuk sama-sama dengan teman-teman di Dinas Pertanian untuk validasi data pegawai tersebut yang akan dialihkan. Nah, kemudian sumber dari Dinas Pertanian Kabupaten Kerom, banyak di situ yang jabatan pelaksana, tapi sebenarnya mereka penyuluh. Hanya saja mungkin belum dilantik atau belum dilakukan peremajaan data. Betul. Jadi berdasarkan hal itu, kami BKPSDM Kerom dan Dinas Pertanian sepakat untuk yang seperti yang tadi, artinya secara kualifikasi pendidikan, memenuhi syarat, dan memang dia penyuluh, itu kami tetap pilih untuk dialihkan. Begitu Bapak. Dan banyak juga yang mereka masuk di situ, kemudian dari kualifikasi pendidikan mereka belum memenuhi syarat. Mungkin pendidikan SMP, pendidikan SMA, SMA IPS, nah itu kan tidak memenuhi syarat untuk diangkat jadi penyuluh. Nah itu kami tidak
tidak alihkan. Hanya di situ tidak ada opsi untuk memilih bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi kualifikasi untuk diangkat sebagai penyuluh. Jadi di situ opsi yang kami pilih adalah opsi tidak aktif. Seperti itu Bapak. Iya. Baik. Jadi mungkin sekitar saya bacakan dulu Bapak, dia punya itu. Nah, ini dari kami yang akan kami alihkan, jumlahnya dari 109 itu, jumlah yang akan kami alihkan yaitu 71 orang. Kemudian yang akan masuk pensiun 2025 1 orang, yang akan pensiun 1 Januari 2026 itu 2 orang, meninggal dunia 2 orang, dan yang tidak aktif ini 32 orang. Begitu Bapak. Baik. Jadi kalau memang mungkin ada kesalahan penginputan atau kesalahan validasi, mungkin nanti bisa dikoreksi dan tolong dibukakan kembali untuk kami perbaiki. Terima kasih Bapak. Baik Pak Sulistiono, jadi pertama kami apresiasi Pak kerjasama dari Bapak dan tim luar biasa gitu ya. Jadi Bapak bisa cerita data, berarti Bapak memang sudah tahu teknisnya gitu ya. Memang masalah-masalah seperti itu harus diskusi khusus ya Pak ya. Iya. Pertama, memang kami menemukan 11.746 nomenklaturnya itu tertera jabatan pelaksana di data BKN. Nah, ternyata data tersebut itu datanya memang ada kesalahan saat input data di SIASN. Nah, jadi kami sudah diskusi dengan BKN kemarin untuk jabatan-jabatan selama dia ada penyuluh pertaniannya, alih pertama penyuluh pertanian kan gitu ya misalkan. Pokoknya selama ada penyuluh pertanian ada jenjangnya, itu akan diupdate otomatis. Nah, kemudian ketika ada jabatan yang dia memang bukan penyuluh pertanian misalkan, dan memang di SK-nya itu bukan penyuluh pertanian. Nah, yang seperti ini bisa saja ada di dalam data konfirmasi, Pak. Karena data konfirmasi itu salah satu sumbernya adalah based on penerima BOP dari Pusluh. Betul ya, gitu ya? Jadi penerima BOP dia. Jadi penerima BOP itu kan orang-orang yang melakukan penyuluhan. Tidak semua jabatannya penyuluh, ternyata itu Bapak. Jadi kami sudah detect sekitar 707 jabatannya bukan penyuluh. Yang kasusnya seperti ini, ketika yang bersangkutan SK-nya bukan penyuluh, ya seharusnya Bapak tidak usah pilih, berkirim surat saja ke kami atau data pegawainya tanda tangan kepala BKPSDM bahwa yang bersangkutan jabatannya bukan penyuluh pertanian, di SK-nya bukan seperti itu. Nah, ini tidak dialihkan Pak. Jadi yang dialihkan hanya penyuluh pertanian. Walaupun misalkan yang bersangkutan itu walaupun jabatannya pelaksana tapi melakukan penyuluh pertanian tidak bisa Pak. Karena memang yang kami pindahkan hanya jabatan penyuluh pertanian. Jadi ketentuannya seperti itu Pak Sulistiono. Jadi nanti kalau Bapak minta dibuka lagi, insya Allah kami bantu. Kami akan buka lagi proses untuk verbalnya, konfirmasi data. Nanti sambil Bapak konfirmasi, silakan hubungin tim kami. Nanti yang handle Kerom siapa. Jadi biar Bapak plong gitu ya, biar Bapak lega. Bapak selesai, kami juga senang gitu ya. Jadi kita lagi sama-sama punya PR ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ibaratnya kalau kita selesai bareng PR-nya kan kita bahagia Bapak Ibu ya. Jadi ini luar biasa. Kebetulan saya yang koordinir se-Indonesia, Pak Yong, Pak Aser, 456 Pemda, kebayang dong ada berapa BKD, BKPSDM, dan Dinas Bidang Pertanian. Kan satu Pemda belum tentu satu Dinas Pertaniannya. Bisa banyak kan gitu ya. Nah, insya Allah kita selesaikan Bapak, minggu ini semua harus selesai. Karena minggu depan kami sudah validasi data, kami akan validasi per Pemda, kami cek supaya nanti awal Juni sudah kami serahkan ke teman-teman Kemenkyu untuk dihitung kebutuhan banyak pegawai. Nah itu kenapa kami mengejar bulan ini Bapak Ibu sekalian. Kemenkyu yang minta hitungannya akan diselesaikan bulan Juni itu Bapak bayangin. Nah jadi demikian Pak Sulistiono. Itu ya Bapak, izin nanti kontak Bapak dikirim aja melalui email nanti yang bisa dihubungi oleh tim saya. Ya, terima kasih Bapak. Ya baik Bapak, sama-sama. Oke lanjut ke Kabupaten Seruyan Pak Andrian. Silakan Bapak. Mohon izin Pak. Ini dari Kabupaten Seruyan. Mohon maaf sebelumnya Pak, kami masih belum mapping. Karena kami mau konfirmasi dulu ke dinas terkait. Ada bidang pertanian yang tidak ingin melanjutkan. Di sini kami ada PR nih Pak. Nah,
itu ada P3K yang akan habis masa kontraknya itu di 2026. Nah, bagaimana nasib yang bersangkutan? Apakah kita pindahkan atau tidak? Ya. Dan ini dari juga Pak, ada juga nih yang teman-teman penyuluh pertanian yang memiliki ijazah bukan S1 tapi SMA, tetapi yang bersangkutan penyuluh. Nah, di situ mereka ini ada yang sudah mengikat dalam proses hukum. Apakah yang bersangkutan tetap dipindahkan atau yang bersangkutan sampai selesai hukum dulu baru kita pindah, gitu Pak. Karena terkait nanti itu kan masalah pangkatan yang bersangkutan untuk penyesuaian ijazahnya. Mohon arahan. Baik, Pak Andrian. P3K habis kontrak. Jangankan yang habis kontraknya 2026, Pak Andrian, Bapak Ibu sekalian. Banyak P3K itu yang habis kontraknya per 31 Desember 2025. Jadi pertanyaannya nanti yang perpanjang siapa nih, gitu ya. Jangan sampai Pemda nggak mau, di Kementan nggak mau, terus kemana gitu, Pak Payong. Itu ya. Bisa ke kantor BRMP, kan gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, selama P3K itu tidak ada masalah di kinerja dan kehadiran, untuk yang kontraknya akan habis 31 Desember 2025, perpanjangan akan ada di Kementerian Pertanian. Tenang. Jadi nanti kalau udah 1 Januari 2026 perpanjangan kontrak, tenang. Nanti wilayah Papua Barat ada Pak Yong dan Pak Aser. Maluku saya lihat ada timnya Pak Yusuf kan gitu ya. Pak Gunawan dan tim kan gitu ya. Tenang. Karena kenapa saya sebut begini? Balai Pertanian yang ada di provinsi itu menjadi co-working space, artinya markas daerah. Jadi BRMP itu menjadi markas daerah Bapak Ibu, bukan Satmingkal. Satmingkalnya nanti akan ada di pusat penyuluhan semua, di Puslu. Itu Satmingkalnya. Jadi administrasi semua ada di Puslu, tapi komando pelaksanaan kegiatannya ada di BRMP. Jadi nanti selama Pak Aser, Pak Yong, Pak apa tadi? Tadi ada teman-teman Maluku, Bapak nanti punya pasukan teknis banyak banget ini gitu ya. Jadi tolong bantu pengendaliannya luar biasa. Mereka akan tetap di lokus masing-masing. Jadi tenang aja Pak Andrian, sampaikan perpanjangan kontrak ada di kami, tapi syaratnya tidak ada masalah kinerja dan kehadiran. Itu ya. Siap. Oke, selanjutnya selama UKOM, dia sedang UKOM ya. Selama jabatannya penyuluh pertanian, ya kami angkut Pak. Selama jabatannya penyuluh pertanian, dia UKOM-nya mau naik jenjang atau gimana? Ini PNS atau P3K? PNS berarti kan? PNS. Dia kan sudah dapat satu Pak, jadi mau menyusul ijazah, tapi hukum dulu kan. Karena angka kredit tidak mencukupi. Oh, saat ini jabatannya penyuluh kan? Penyuluh tampil. Baik, baik ini jawaban saya buat semua ya Bapak Ibu. Ini pertanyaannya bagus dari Pak Andrian. Artinya semua penyuluh yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian sampai 31 Desember 2025, Bapak Ibu tetap harus fasilitasi, Bapak Ibu harus support. Jangan nanti mentang-mentang kamu udah pindah ke Kementan urusannya, itu nggak bisa. Bapak Ibu sampai 31 Desember 2025, penyuluh daerah itu masih punya Pemda. Bapak Ibu tolong bantu. Atau mereka saudara-saudara kita juga kan Bapak Ibu ya. Nanti sudah pindah ke Kementan, dia tetap aja lokasinya di tempat Pak Andrian kok. Gitu loh. Dia tidak pindah ke Jakarta atau kemana, dia tetap masih sering ketemu. Cuman dia, oh iya, terus kami pegawai pusat gitu ya, mungkin seragamnya nanti beda. Tapi tetap posisinya ada di situ. Jadi tolong teman-teman Pemda, teman-teman penyuluh yang nanti akan dialihkan 1 Januari 2026 ke Kementerian Pertanian, tolong bantu semua administrasinya sampai 31 Desember 2025, termasuk tadi Pak Andrian, ada yang sedang proses penyesuaian ijazah. Ya tolong bantu sampai dia SKPG-nya keluar, SK pencantuman gelar gitu kan. Nah kemudian penyesuaian angka kreditnya, tolong bantu Pak. Itu bisa saja nanti dia sekarang posisinya pertama, nanti 1 Januari 2026 dia sudah muda, ya nggak apa-apa, nggak masalah, gitu ya. Malah beruntung dia, gitu ya. Jadi untuk ditunkinya beda tuh antaramək dan muda. Nah, jadi kabar baik tuh Pak Andrian buat yang bersangkutan. Jadi kalau dia jenjang tunkinya naik tuh nanti gitu ya. Naik ya. Baik Pak Andrian tolong bantu ya. Dan ada juga nih pertanyaan dari kan terakhir mereka itu kan sampai 31 Desember 2025. Nah, yang bersangkutan
misalkan sama seperti itu dilatih sebagai soal bermasalah nanti. Iya. Oke. Ini tadi sama kayak Pak Sulis. Iya, Pak Sulistiono apa Pak dari dinas tadi ya, Teluk mana ya? Tapi gini intinya Pak, selama dalam perjalanan mulai setelah tanggal 23 sampai 23 Mei sampai 31 Desember 2025, kalau di antara data-data yang dialihkan menjadi struktural dan itu bisa, artinya itu bisa ya Pak, kan Bapak punya aplikasi imut ya, imutasi ya? iya, Betul. Iya. Ketika dia penyuluh mau diberhentikan jadi penyuluh menjadi struktural, harus lewat imutasi, betul ya? betul. Selama rekomnya keluar dari BKN, berarti nggak masalah. Itu yang bisa kami sampaikan. Tapi kalau nanti kasihannya Bapak Ibu, sudah dilantik tahu-tahu rekom BKN-nya nggak keluar, kira-kira gimana Pak? Nah, Tidak bisa, pokoknya harus ada rekor. jadi intinya nanti Bapak Ibu silakan buka komunikasi juga dengan Kanrek terkait hal ini. Insya Allah Kanrek juga sudah diinfo oleh BKN Pusat. Jadi BKN Pusat sudah menginfo ke seluruh Kanrek. Nah, saya kurang tahu yang terkait yang ini nih. Atau besok saat kalau memang ada Zoom bersama lagi se-Indonesia, mungkin juga teman-teman nanti ikut. Kemungkinan ada tim BKN. Andaikan ada ya, kalau nggak ada ya berarti besok langsung buka portal, silakan mapping lagi. Ya nanti bisa ditanyakan. Atau nanti kami yang menginfokan Pak Andrian, Bapak Ibu sekalian, kira-kira dalam perjalanan ada yang jadi struktural gimana. Nah kalau ada nanti akan diinfokan secara berjenjang dari saya ke tim saya, dari tim saya ke Bapak Ibu sekalian. Itu ya. Oke, kita broadcast informasi. Baik, makasih Pak Andrian. Baiknya sudah semua. Pak Aser, Pak Yong, ada yang ingin disampaikan atau teman-teman dari Maluku Utara? Pak Danang, saya mungkin berpikir percepatan ini ya, karena waktu. Ini kan teman-teman kabupaten ini kan nggak hadir semua nih. Baik, Bapak. Iya, betul. Putus ya? Ada ya? Ada. Sudah, Bapak. Oke. Sudah. Yang kedua, kami juga berpikir gimana data yang tadi di presentasi Pak Danang itu bisa kami dapatkan itu. Bisa. Artinya data-data sebaran penyuluhnya gitu ya. Ya. Kemudian yang kedua, ini kan tenaga kami sedang ada di lapangan dalam kaitan dengan LTT gitu ya. Mungkin kami juga sedang berupaya untuk berkomunikasi. Karena saya pikir yang problem ini data itu dan verbalnya ya, verifikasi di dinas kalau bisa cepat kan bisa didorong ke BKD untuk di-input gitu ya. Baik. Kami berharap mudah-mudahan bisa cepat itu Pak Danang. Baik. Saya pikir itu ya Pak Danang. Kemudian komunikasi kalau ada hal yang ini terkait dengan problem-problem mungkin dalam proses penginputan dan lain-lain Pak Danang. Saya pikir itu. Baik. Mudah-mudahan bisa gitu. Baik Pak Aser, jadi setelah pertemuan ini nanti tim saya akan memfilter data. Nanti kalau sudah ada saya kirim ke Bapak. Jadi nanti rekapan per provinsi, kabupaten, kota gitu ya, sebagian ya, jumlah-jumlahnya ya. Jadi mungkin yang ada di saya itu hanya jumlah-jumlahnya, Pak Aser, izin, hanya jumlahnya sekian gitu ya. Jadi rincian data pegawainya itu tidak ada karena memang belum diberikan oleh BKN, tapi di aplikasinya ada. Itu di aplikasinya itu terlihat. Dan nanti izin untuk broadcast informasinya, penyebar luasan informasinya, nanti by gelondongan itu aja Pak Aser. Jadi nanti tim Bapak bisa menyebarkan bahwa ini penyuluh-penyuluh yang harus dilakukan konfirmasi data. Sekian jumlahnya. Nah kami punya data per kabupaten kotanya. Iya. Mungkin demikian Pak, jadi tolong bantuannya selama 3 hari ini. Siap. Dan saya mencermati kemungkinan problem-problem spesifik di Papua ini kan sebagian besar kemungkinan menduduki jabatan struktural. Ya, betul. Terutama di wilayah-wilayah pemekaran gitu ya. Baik. Apakah ya mungkin itu yang barangkali lebih dilihat lebih dalam gitu ya. Oh, baik. Jadi gini Pak Aser, Bapak Ibu sekalian, jika ada penyuluh pertanian saat ini sedang menduduki jabatan struktural, nah silakan cukup bersurat saja ke kita pemberitahuan bahwa ini yang pakai tanda tangan BKD atau BKPSDM tanda tangan, dia menginfokan bahwa si A menjadi sekretaris dinas, si B menjadi kepala dinas. Nah, yang diangkat struktural itu kemungkinan tidak dialihkan Bapak Ibu sekalian. Kalau
sampai dengan tanggal 23 Mei, dia posisinya struktural. Nah, itu tidak dialihkan. Kemungkinan besar. Ya, karena jabatannya memang dia struktural, dan struktural itu agak susah ya. Ya, karena udah pilihan oleh kepala daerah kan. Itu. Betul. Jadi nggak usah khawatir struktural, apakah kami harus pindah, diupdate saja datanya di SISN. Jadi di SISN jangan-jangan belum diupdate dari penyuluh pertanian, belum diupdate menjadi struktural. Kan gitu, Pak Aser. Jadi yang udah struktural ya tetap di Pemda kemungkinan besar. Tuh. Nah, kalau seperti ini nanti pada berbondong-bondong, kalau gitu jadi struktural aja ya, nggak mau pindah gitu ya. Ya kalau keburu sampai tanggal 23 silakan. Kalau keburu sampai tanggal 23 besok hari Jumat silakan. Tapi kalau nggak keburu ya tanggal 23 pukul 23.59 otomatis dialihkan ke Kementerian Pertanian. Apalagi kalau masih rencana, jangan Pak ya. Ya, itu yang susah saya, Pak. Saya sih pengen membantu lah gitu ya, namanya jenjang karir. Tapi sulit kami ngomong kalau di sini ya, ke pimpinan Kemenpan. Memang udah jelas, udah pasti kapan gitu. Waduh, saya nggak bisa jawab nih ya. Sama kayak Maulana ya, bingung kita. Iya. Oke. Izin Pak Iya, baik. dari Mika. Oh iya baik. Izin, tapi ini ada yang angkat tangan lagi Pak dari Teluk Wondama ya. Mau nanya lagi kan? Baru ke tidak. Baik, dari Ibu. Ada. Oh ada. Ada. Oh ada. Gimana Pak? Ya, minta maaf Pak, emergensi sekali, saya tadi lupa. Ya, Baik. salam hormat buat saya punya abang Bapak Asero. Kami dari Paperta Unca. Oh, siap. Ya. Siap. Iya, ini Pak, ini emergensi. Sebenarnya sini ini agak tabu, tetapi karena ini penting saya harus sampaikan. Jadi mungkin yang pertama ini ada semacam surat atau rekomendasi buat BKPSDM kami di Wondama untuk membantu validasi ini. Karena terus terang kami kemarin waktu disampaikan batas tanggal 16 Mei itu belum ada, artinya dengan kami dengan BKPSDM ini belum ada kerjasama. Jadi mungkin ada surat memperkuat sehingga mereka bisa melakukan hal ini, karena ini bukan ranah kami untuk melakukan, kami cuma memberitahukan ke mereka. Itu begitu Pak kondisinya kami di sini, sehingga BKPSDM kami di sini bisa membantu melakukan hal ini. Sebagai contoh, kemarin ada teman-teman yang mau ikut uji kompetensi, tapi karena kesibukan juga di sana sehingga teman-teman ini tidak difasilitasi. Jadi mungkin ada semacam surat atau apalah gitu supaya memberitahukan ke mereka soal pengalihan penyuluh atau JFT ini ke pusat. Kami di Wondama itu penyuluh ada 70 orang Pak. Nah, karena kemarin belum ada kerjasama dengan BKPSDM, akhirnya saya kebetulan yang menangani penyuluh di sini itu menghubungi teman-teman yang lainnya itu secara manual dengan telepon maupun WA, menyatakan kesedia dan tidak. Ternyata hanya 51 penyuluh yang sudah kami kirim datanya itu langsung ke pertama ke Pak Obaja di provinsi yang selama ini kami berkomunikasi, kemudian terakhir pas injury time kami kirim ke Ibu Tari. Syukurlah dengan penambahan waktu ini, mungkin besok kami akan kembali bertemu dengan BKPSDM untuk melakukan validasi ini sehingga teman-teman yang 51 orang ini bisa dialihkan ke pusat. Mungkin itu emergensinya. Terima kasih. Selamat siang. Ya, Bapak. Pak Danang izin Pak, mau menambahkan kalau boleh. Ini masih sama atau mempertegas atau gimana nih? Enggak, kalau boleh Pak, menindaklanjuti dari kawan dari Teluk Wondama, ada surat Pak, Ya, isinya perpanjangan, Iya. perpanjangan untuk mapping tadi, tapi tujuannya yang kabupaten atau provinsi yang belum saja Pak. Itu aja Pak. Jadi instansinya yang di surat itu ditujukan ke kayak kami mungkin Kabupaten Sukamara, tadi ada kawan dari Kabupaten Seruyan gitu. Itu aja Pak. Nggak usah semua semua instansi Pak. Itu aja Pak, izin. Itu Sepakat aja. Itu. Iya. Oke, itu aja Pak. Yuk. Baik. Oke, ini saya jawab sekalian ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, kenapa dari awal sosialisasi BKN itu langsung turun sosialisasi menu konfirmasi data? Nah, jadi berangkatnya memang karena kondisi darurat Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa buka di Inpres itu nomor 3, instruksinya sudah jelas dari Presiden ke Kepala Daerah. Nah, kami sudah sempat membuat draft essay bersama antara Kementan dengan Kepala BKN. Tapi komentar Kepala BKN seperti apa? Pak Prof Judan bilang,
sudah clear instruksi Pak Presiden. Jadi kita langsung action saja. Jadi langsung sosialisasi dan action. Nah, itu yang dikejar sekarang, Bapak. Jadi kalau kami Kementan sebenarnya, hanya khawatir begini, kalau di tingkat pimpinan tinggi itu ya karena sebenarnya ini hal yang apa ya, konfirmasi data, action, surat-suratan itu khawatirnya terlalu lama gitu ya, lama proses birokrasinya, nanti kemana, mungkin ya, yang saya tangkap, akhirnya teman-teman BKN tidak jadi meneruskan untuk mengonsep SEB. Jadi beberapa Pemda itu menanyakan, katanya ada SEB bersama, enggak. Pak Kepala BKN itu memutuskan tidak usah pakai SEB. Jadi langsung action gitu ya. Nah, jadi kami makanya langsung berkirim surat undangan, ayo kami supervisi langsung, Pak. Jadi supervisi yang belum mana kami siap jawab jika ada masalah. Tapi tetap nanti aspirasinya saya sampaikan ke Kepala Biro kami ya. Andaikan nanti Kepala Biro oke, setuju, Biro SDM, ya nanti kami share Bapak Ibu ya. Tapi kalau tidak ada, kami sudah sampaikan ke Bapak Ibu, portalnya sudah dibuka ulang mulai besok sampai tanggal 23. Gitu ya. Tapi terima kasih masukannya, Pak dari Teluk Wondama dan Pak. Siap. Terima kasih. Ya, sama-sama. Lanjut ke Bu Ervita. Papua. Ya, Papua Tengah. Terima kasih, Pak. Ya. Pak, saya hanya mau bertanya mengenai penyuluh kami yang kami sudah kirimkan data melalui BKD dan BKPSDM Mimika sudah melaporkan pada tanggal 16 Mei kemarin sekitar 17 orang, tetapi ada 5 orang yang keluar datanya sebagai pelaksana. Padahal dalam ada SK pengangkatan dalam jabatan fungsional. Ada salah satu penyuluh kami yang jabatan fungsionalnya, tetapi ketika ada pencantuman gelar S2-nya itu langsung pelaksana. Dan sekarang sudah lulus verifikasi untuk UKOM. Jadi menunggu untuk UKOM pada tanggal 26 nanti. Kira-kira Pak gimana itu ya? Baik, Ibu, izin nanti rincian data pegawainya dikirim ya lewat email ya. Saya biar nanti bisa di-verify sama tim kami. Jangan lupa nanti di data tersebut ada kontak personnya. Jadi nanti dari Papua Tengah akan dihubungi tim saya. Gitu ya, akan dicek karena tadi saya bilang ada 11.746 penyuluh pertanian itu terdetek jabatannya pelaksana dan sebagian besar itu P3K. Nah, selama SK-nya penyuluh pertanian itu tetap akan dialihkan ke Kementan. Gitu ya. Jadi tapi kami harus cross check dulu ya Bu Ervina ya. Kami cek, khawatir nanti jabatannya bukan penyuluh pertanian, salah juga kami kan gitu ya. Ini paramedik veteriner kenapa dipindahin Mas Danang kan gitu ya. Jadi gitu Bu Ervina, silakan ikan sepat, ikan gabus makin cepat makin bagus, silakan di email. Dan teman kami yang ikut gabung dari BKPSDM Mimika juga lagi juga ikut Zoom ini, mudah-mudahan ya, mereka bisa dengar ya. Jadi yang menunggu UKOM Pak nggak masalah ya? Selama jabatannya sudah penyuluh pertanian nggak masalah Ibu, kan saya sampai 31 Desember 2025 semua penyuluh pertanian yang ada di Pemda itu tetap silakan, administrasinya tetap di Pemda, yang mau PG, yang mau naik jenjang silakan, tetap harus teman-teman BKD, BKPSDM tetap harus bantu. Ya. Gitu ya. Ya Pak, izin satu lagi Pak ya, biar keluar sedikit dari pembahasan ini. Kami verifikasi kemarin yang UKOM dari 10 penyuluh kami baru 5 yang lolos verifikasi dan mudah-mudahan bisa lulus. Jika memungkinkan mungkin ada gelombang tahap 2 Pak untuk UKOM lagi dilaksanakan oleh Kementan seperti biasa seperti tahun-tahun sebelumnya sekitar Agustus September Pak, biar yang belum lulus verifikasi ini bisa ikut tahap keduanya Pak. Baik Ibu, nanti tolong Bu Erni aspirasinya Bu Ervina disampaikan ke teman-teman jabatan fungsional ya. Iya baik Pak. Nanti ada Katimker jabatan fungsional, nanti tolong sampaikan nih aspirasi Bu Ervina. Iya baik. Bu Ervina ya. Jadi baik. Baik, lanjut. Dari mana nih Pak? BKPSDM, PPS. Izin Pak.
Tisna Saifullah Pak dari BKPSDM Provinsi Papua Selatan. Oke, Ya Pak. Papua Selatan. Ya Pak, izin, ini kami sebenarnya baru dapat informasi dan baru ditugaskan untuk mengikuti kegiatan ini, dan mungkin mohon informasi lebih mendetail jelas terkait dengan pengalihan ini, karena memang dari awal kami belum tahu nih Pak. Kemudian Pak, yang kedua terkait dengan jabatan fungsional di Provinsi Papua Selatan ini kan banyak pegawai yang mereka baru dialihkan dari kabupaten-kabupaten. Kami pun tidak tahu nih jabatan awalnya apa, karena memang dari setelah dialihkan itu semua dijadikan jabatan pelaksana. Apakah yang nanti yang sebelumnya di kabupaten atau di instansi awalnya penyuluh pertanian itu juga nanti akan termasuk dalam pengalihan atau seperti apa Pak? Karena kan memang untuk sementara untuk saat ini semua jabatannya semua jabatan pelaksana Pak. Jadi semuanya yang awal-awal memang jabatan fungsional dipindahkan ke provinsi, kami semua jadikan jabatan pelaksana semua, seperti itu Pak. Kemudian apakah yang dari kabupaten-kabupaten ini nanti diusulkan langsung ke kementerian, apa mereka melalui provinsi untuk persetujuannya untuk dialihkan ke kementerian, seperti itu Pak. Izin Pak. Baik, nah itu harus kita cek dulu Pak di SISN ya, atau gini, pertama saya menjawab yang Ridho atau David, materi saya tadi, yang materi kita, kan di PowerPoint itu ada email Biro SDM ya, tolong di save PDF, share di chat ya, biar nanti teman-teman yang Zoom bisa download untuk materi kita. Oke, Bapak pelaksana Pak, yang pindah ke provinsi jadi pelaksana. Nah, coba Bapak nanti pastikan di data konfirmasi, jadi Bapak nanti masuk SISN, instansi, di situ ada menu pengalihan. Nah, Bapak nanti ketika klik itu harusnya keluar tuh nama-nama penyuluh pertanian. Nah, kalau muncul di situ, Bapak cek jabatannya. Selama dia jabatannya penyuluh pertanian, berarti memang dialihkan. Nah, yang jabatannya bukan penyuluh pertanian, misalkan pelaksana. Pelaksana itu kan kelihatan Pak ya, nomenklaturnya ya, operator layanan, kan gitu ya, penelaah teknis kebijakan. Nah, kalau seperti itu ya jangan dipilih Pak, jadi biarkan saja. Nah, nama-nama yang nanti jabatannya bukan penyuluh pertanian, tolong nanti data rekapnya, artinya si satu, si A NIP sekian, jabatannya ini, dua, NIP sekian, nama ini, jabatannya ini, itu jabatan-jabatan yang bukan penyuluh pertanian. Nah, tanda tangan Kepala BKPSDM itu email ke kami Pak. Artinya itu nanti kami tahu ada 7 nama misalkan belum di mapping di Papua Selatan, ternyata jabatannya bukan penyuluh pertanian. Nah, kalau kami pastikan dia bukan penyuluh pertanian, berarti betul Bapak tidak dialihkan. Yang dialihkan hanya jabatan penyuluh pertanian. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik. Sudah Pak ya? Itu ya intinya ya. Sudah Pak, untuk sementara sudah Pak. Mungkin nanti ada kontak person Pak yang mungkin kami bisa hubungi biar komunikasinya lebih enak lagi terkait hal ini. Bapak email aja Pak, kirim email aja. pesan Bapak, nama dan kontak person langsung aja. Nanti dihubungin tim saya. Oh siap. Di chat nggak Pak? Di chat boleh, di chat. Oh ya, di chat boleh. Silakan Bapak Ibu kalau mau menikah jejak. Tolong teman-teman, Bu Erni, Mas Meka dan tim. Iya, yang kita ini. Kalau sudah keburu tutup Zoom-nya nggak apa-apa, nanti di email saja. Gitu ya. Baik. Sudah semua ya Bapak Ibu? Clear? Sudah hampir 1,5 jam. Mungkin Pak Yong, gimana Bapak? Selamat baik, tugas. Pak Danang, izin Pak Danang. Oh ya Pak. Mungkin teman-teman yang hadir dari BKPSDM, kemudian dari dinas, barangkali nomor HP-nya bisa dicat supaya kami juga bisa monitor ya. Oh ya, baik. Ya, khusus untuk wilayah Papua. Khusus untuk wilayah Papua. Baik. Papua Selatan gitu ya, supaya kami bisa memonitor gitu ya. Makasih. Baik, terima kasih Pak. Monggo Pak Yong. Gimana? Baik, terima kasih Pak Danang. Kami masih menyimak ini karena masih mengikuti kegiatan Pak Aser. Saya masih yang di depan, kami baru di Papua Barat. Mungkin langkah awal percepatan seirama dengan Pak Aser tadi akan menghubungi seluruh BKP SDM di 7 Kabupaten Papua Barat dalam rangka verifikasi itu, karena kan sudah dibuka lagi, kemarin tutup tanggal 16, sekarang dibuka lagi sampai tanggal 23 Mei. Namun tadi yang dari Teluk Pondama kan sudah menyampaikan dari 70 jadi 51. Mungkin data yang itu tadi kata Bapak kan mau dikirim, mungkin kami bisa sisir satu-satu. Kita fokus ke mendorong di kabupaten mana, mungkin bisa koordinasi kami nanti dengan kabupaten yang belum mungkin banyak melakukan verifikasi dengan penyuluh-penyuluhnya. Mungkin satu tadi Bapak sudah
menghampiri sedikit informasi mengenai bagaimana nanti peran dinas tuh setelah usul penyuluhnya ditarik ke kementerian, karena kan pasti nanti rasa saya nanti ada aturan bahwa supervisi pasti kita melibatkan dinas dalam rangka SKP. Nah, mungkin itu Pak Danang yang bisa mungkin ada tambahan informasi, karena kita kan pasti hari-hari kita tidak seperti dinas yang tiap hari di depan mata mereka berkaitan dengan target, SKP, dan lain. Tadi Bapak sudah nyampaikan bahwa tenang Pak, bahwa hari-harinya tetap di dinas, tidak akan ke Jakarta gitu. Pasti kan ada tambahan informasi bagaimana sih role peran dari dinas. Itu mungkin Pak Danang. Baik, terima kasih Bapak. Nah ini kita udah advance ya diskusinya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nanti ke depan memang betul kita tetap kolaborasi Bapak Ibu. Pertama, pegawai kami tetap ada di lokasi pemerintah daerah. Kemudian BRMP ini adalah co-working space kami. Kemudian penyuluh ini ada di Satuan Administrasi Pangkal Pusat Penyuluhan Pertanian. Nah artinya semua pihak yang berkepentingan nanti bisa berkontribusi dalam saat penilaian kinerja. Nah itu sudah dalam skema kami Bapak Ibu sekalian. Karena kebetulan kinerja pegawai itu yang tangani saya dan tim. Jadi kalau teman-teman Kementan sudah tahu ya, saya biasanya bicaranya tentang kinerja, kali ini saya bicaranya pengalihan gitu ya. Nah jadi akan ada di penyuluh daerah itu Korwilcam, jadi koordinator wilayah kecamatan, kemudian nanti ada Korwilkap, koordinator wilayah kabupaten, koordinator wilayah provinsi, koordinator wilayah kota. Nah di mereka nanti udah ada simpul-simpul itu yang mereka akan bertindak sebagai pejabat manajerialnya. Jadi dia nanti punya kewenangan merekomendasikan nilai kinerja. Kemudian BRMP juga punya porsi, artinya BRMP bisa memberikan masukan. Oh, si A kami lihat kok kayaknya kerjanya kurang ya. Kami ke daerah ini kok kayaknya sawahnya nggak terpantau kan gitu ya. Nah bisa nanti punya porsi. Plus nanti dinas. Nah dinas juga sebagai user bersama, nanti juga rencananya kami akan berikan porsi sekian persen pada saat pemberian rekomendasi nilai. Nah tapi tetap proses verval itu menjadi inti. Nah Bapak Ibu kita tetap verval itu kita menjadi inti. Kami pun di Biro Oke itu sering cawe-cawe kan. Kami bisa menilai, bisa memberikan rekomendasi terhadap pegawai yang ada dimanapun. Kami pernah menurunkan predikat pegawai yang ada di Sulawesi, kalau nggak salah Sulawesi Tengah atau Tenggara. Jadi pas kami analisa, kami cross-check, ternyata yang bersangkutan madya tapi tidak perform. Nah seperti ini kami bisa berikan rekomendasi. Nah gitu, jadi terima kasih Pak Yong sudah mengingatkan. Kita tunggu nanti rentang kendali dalam rangka pengendalian kinerja pegawai. Insya Allah kami sudah siapkan skemanya. Plus nanti Bapak Ibu penyuluh daerah, presensinya nanti menggunakan GPS. Jadi Bapak misalkan tugas di kecamatan A. Nah kami akan setting nanti Bapak bisa presensi di koordinat kecamatan A tersebut. Jadi kalau rumahnya di kecamatan B, ya Bapak tetap harus berangkat dulu dong ke kecamatan A. Jadi kalau jarak rumah di kecamatan B ke kecamatan A hanya 10 meter gitu misalkan gitu ya, cuman di perbatasan kan bisa lari dikit presensi balik lagi kan gitu ya. Sarapan gitu ya Bapak. Kadang kalau di balai-balai kadang begitu ya, yang punya rumah dinas ya, kan asik ya habis subuhan presensi terus olahraga gitu ya. Saya dulu menemukan begitu di Kementan, tapi alhamdulillah ketika saya bina gitu ya, saya berikan pembinaan, jamnya setting jam 7 baru bisa terima. Nah, baru berubah tuh. Gitu ya. Dulu saya menemukan tuh Pak Yong, Pak Aser. Di satu provinsi saya datang langsung. Saya datang, oh ternyata begini, sebelum RB kita nilainya tinggi. Nah, kalau per hari ini Kementan kita sudah sangat bagus Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu rekan-rekan Pemda. Di Kementan itu pengendalian kinerjanya sudah sangat baik. Artinya dengan tunkin yang diberikan sudah di tingkat 80% dan akan 100% insya Allah sedang proses. Pasti negara juga akan mengendalikannya lebih. Nah, kami akan siapkan presensi GPS, Bapak Ibu, gak usah khawatir, ini penyuluh menggunakan GPS. Plus nanti untuk teman-teman pusat, untuk Kementan, kita juga akan menggunakan GPS. Jadi nanti ada jalur mesin, kalau mau pakai mesin boleh, mau pakai GPS boleh. Cuman bedanya kalau Pak Aser dan Pak Yong beserta jajaran, metode GPS-nya beda. Kalau Bapak dan jajaran nanti pakai radius, bukan pakai koordinat wilayah. Kalau pakai koordinat wilayah bahaya ya. Bapak kan provinsi Pak, jadi bisa presensi di rumah nanti. Nah jadi Bapak pakai radius kantor Bapak nanti kami titik. Oh di sini radiusnya misalkan 0 meter, berarti masuk kantor dulu baru bisa presensi. Gitu kan. Kalau kami buat 10 meter, nanti baru depan kantor sudah
presensi kabur lagi Pak Aser. Nanti pusing Pak Yong, Pak Aser. Ya, saya nanti dikomplain. Pada nang rubah lagi. Jadi 0, sekian gitu ya. Ya, insya Nggak Allah. akan kabur kan. Kalau LTT nggak akan kabur ini Pak Danang. Ya, yakin saya. Kalau di Kementan itu udah luar biasa lah teman-teman di Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat. Nah, nanti tolong Pak Yong, Pak Aser dan teman-teman di Maluku di UPT Kementan tolong bantu kami komunikasi dengan seluruh teman-teman Pemda. Tolong karena waktunya 3 hari dan Bapak adalah penguasa wilayah. Tolong bantuan kami kita maksimalkan wilayah timur. Saya yakin ini bisa selesai dan harus selesai. Hanya kemarin miskom aja kita. Jadi kenapa progres wilayah timur ini masih rendah? Ya mungkin karena kami internalisasinya kurang. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian. Mungkin waktunya sudah 1,5 jam. Bapak Ibu juga sudah mau siap-siap pulang. Maaf mengganggu. Kita cukupkan ya Bapak Ibu. Izin Pak Aser, Pak Yong, teman-teman UPT Kementan dan teman-teman pemerintah daerah dari provinsi dan kabupaten kota. Baik, mungkin demikian Bapak Ibu sekalian, tolong jangan dianggap selesai setelah kita selesai Zoom ini. Bapak Ibu bisa download materi kami, di situ ada email, tinggalkan jejak kontak personnya. Kalau ada masalah, tim kami siap mendampingi. Dan sebelumnya saya terima kasih untuk teman-teman semua, Bapak Ibu, atas kerjasamanya. Dan jangan ragu, jika ada yang masih mengganjal di hati, lebih baik dikeluarkan saja. Diskusi dengan saya dan tim, insya Allah kita ada solusi. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.